warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, terlihat semangat sekali hari ini. Ibu-ibu terlihat luar biasa juga. Karena ketika sekarang sedang melaksanakan puasa Ramadan, ibu-ibu terlihat sangat semangat. Semangat 45 bahkan ya Bu ya. Nah, ibu-ibu sebelum memulai aktivitas, nanti saya akan menyampaikan beberapa materi. Kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu, kali ini saya akan menyampaikan modul 3 ya Bu, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Nah, disampaikan ini yaitu yang sesi 4, mendukung ibu dan ayah untuk memberikan stimulus pada janin. Oh iya ibu-ibu, kelihatannya di sini ada Ibu Nani ya. Ibu Nani kelihatan sedang hamil besar itu Bu. Berapa bulan Bu? Oh 7 bulan. Wah, sebentar lagi Ibu bakal melahirkan ya. Nah, mumpung ibu-ibu di sini juga semua berpengalaman dan sudah pernah pastinya hamil ya Bu ya dan melahirkan. Coba saya ingin tahu sama ibu-ibu. Ibu-ibu ketika hamil pernah melakukan stimulus nggak pada janin dalam kandungan kita? Coba saya pengen tahu deh dengar cerita ibu-ibu. Ada yang tahu nggak apa itu stimulus? Oh iya Ibu silahkan. Nah, tepat sekali. Betul pemaparan Ibu Nani tadi tentang stimulus. Mungkin saya akan melengkapi ya. Nah, ibu-ibu biar ibu-ibu bisa memahami ketika kita hamil dan mempunyai janin dalam kandungan, itu amat sangat penting Bu melakukan stimulasi pada janin dalam kandungan kita. Apa itu stimulasi? Stimulasi yaitu rangsangan yang dilakukan sejak bayi baru lahir, bahkan sebaiknya dilakukan sejak janin di dalam kandungan. Stimulus dilakukan setiap hari loh Bu. Itu gunanya supaya merangsang semua sistem panca indera janin kita. Nah, panca inderanya tuh maksudnya tuh seperti apa ya? Panca indera janin kita yaitu pendengaran janin, penglihatan, perabaan, pembauan, dan pengecapan. Paham ya Bu? Tadi saya sudah menjelaskan apa itu stimulasi pada janin. Sekarang ternyata stimulasi itu ada jenis-jenisnya loh Bu. Apa saja? Nanti saya akan jelaskan. Pertama yaitu stimulasi suara. Nah, stimulasi suara apa? Jadi stimulasi suara ketika janin dalam kandungan kita ya Bu, berusia 14 minggu. 14 minggu ke atas, kemampuan pendengaran, kepekaan perasaan janin mulai berkembang ya Bu ya di usia 14 minggu. Dengan memberikan stimulasi suara kita ya Bu ya melalui percakapan, mendengarkan musik, ataupun misalkan ibu sering membacakan cerita ya Bu ya ketika hamil ibu 14 bulan, itu merangsang fungsi otak. Nah, yang kedua, stimulasi cahaya. Nah, ternyata Bu, di usia 14 minggu, jadi si bayi dalam kandungan kita, yaitu kan 14 minggu itu memasuki trimester kedua ya Bu ya. Nah, ternyata bayi dalam kandungan kita sudah bisa merasakan ketika itu gelap, ketika itu terang, ternyata sudah bisa loh Bu. Nah, maka dari itu kita harus memberikan stimulasi cahaya. Stimulasi yang bisa merangsang penglihatan janin, seperti ibu-ibu misalkan ya Bu, pagi-pagi ibu-ibu jam 7 atau jam 8 ibu sedang misalkan menyapu halaman. Nah, coba ibu-ibu dalam posisi ibu-ibu mengarah perutnya ke cahaya matahari. Nah, itu salah satu bisa menstimulasi cahaya. Kenapa penting sekali ya Bu ya? Ternyata menstimulasi cahaya pada janin berusia 14 minggu dapat membantu pembentukan sel-sel otak lebih optimal. Selain ibu-ibu tadi yang saya berikan contoh memberikan stimulasi ketika pagi ya Bu ya ada cahaya matahari,
si perut kita disoroti ke arah matahari itu bisa juga dengan lampu senter, Bu. Nah, jadi maksudnya tuh gini, Bu, lampu senter diarahkan ke perut kita itu juga sama, termasuk stimulasi cahaya. Yang ketiga yaitu stimulasi sentuhan. Mulai dari janin berusia 3 bulan ke atas, kita sebagai orang tua dapat memberikan stimulasi melalui sentuhan tangan untuk merespon gerakan-gerakan atau tendangan-tendangan yang dilakukan janin kita. Rangsangan sentuhan lembut dari orang tua akan memberikan efek ketenangan pada bayi. Jadi Bu, stimulasi sentuhan itu misalkan ya Bu, ketika kita sudah usia kehamilan 3 bulan ke atas, perut ibu kan sudah mulai membesar ya Bu ya. Ibu sering aja mengelus-ngelus perut ibu. Misalkan sambil ditanya tuh, "Adek lagi apa sih?" "Wah, nendang-nendang terus lagi main bola ya, Dek ya." Ya, saya semacam itu ya Bu. Jadi sering dielus-elus perutnya. Nah Bu, ternyata tadi saya sudah memberikan pemaparan tentang jenis-jenis stimulasi. Sekarang saya akan memberikan pemaparan tentang tahapan stimulasi sesuai usia janin. Trimester pertama Bu, memberikan stimulasi gizi dengan menjalani pola hidup sehat. Nah, jadi ketika trimester pertama ibu-ibu kehamilan, stimulasi yang sangat berpengaruh penting itu yaitu memberikan makanan yang sehat dan bergizi untuk bayi dalam kandungan kita. Nah, lanjut ke trimester kedua kehamilan kita, fungsi pendengaran janin sudah mulai berkembang ya Bu Ibu. Berikan stimulus dengan cara sering berkomunikasi pada janin, bisa dengan mendongeng cerita, atau misalkan mendengarkan musik, atau bisa yang lebih afdol itu ibu-ibu mendengarkan ayat suci Al-Quran loh Bu kepada janin di trimester kedua. Selanjutnya trimester ketiga, stimulasi panca indera, yaitu dengan memberikan rangsangan sentuhan kepada bayi kita, mengelus-ngelus perutnya, terus sering mengajak bicara. Itu salah satu stimulasi panca indera agar panca indera si bayi di dalam kandungan kita bisa optimal dalam berkembang. Selanjutnya Bu, kita akan membahas prinsip stimulasi janin. Itu terbagi dalam 3 tahap ya Bu. 1. Stimulasi dilakukan dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, karena akan memberikan ketenangan pada janin. Selanjutnya, gunakan alat bantu yang tidak bercahaya. Contohnya untuk menstimulasi cahaya sinar matahari di pagi atau dengan senter, bukan menggunakan HP ya Bu Ibu ya. Jadi cukup dengan cahaya matahari pagi atau dengan senter. Yang ketiga, gunakan kata-kata yang baik dan penuh optimis, karena semua yang diucapkan akan direkam oleh janin. Wah, luar biasa ya Bu ya, ternyata prinsip stimulasi janin itu. Ternyata ada datang juga nih para bapak. Silakan Pak, mari masuk Pak. Silakan duduk ya Pak ya. Nah, tepat sekali nih. Tadi ketinggalan materi sih bapak-bapak. Kenapa Pak pada telat datang? Oh, habis pulang kerja. Oh iya sih Pak ya, memang tadi harusnya sih kita bisa melakukan kegiatan ini ketika habis asar ya, bukan habis duhur. Gak apa-apa deh Pak, nanti materi yang tadi saya sampaikan yang sudah bapak-bapak nanti bisa dikasih tahu sama ibu-ibu. Nah, sekarang cocok sekali ya Pak ya. Kita akan membahas tentang stimulasi peran ibu dan ayah. Ternyata peran ayah itu sangat penting loh bapak-bapak. Ada yang tahu nggak kenapa penting peran ayah dalam menstimulasi perkembangan janin? Nah, Pak, saya akan jelaskan ya. Ternyata ini loh Pak, pengaruh peran ayah dalam perkembangan stimulasi janin. Pertama, para ayah ternyata harus lebih memperbanyak aktivitas bersama ibu. Jadi Pak, ketika ibu dan istri Bapak hamil, Bapak harus banyak meluangkan waktu dengan ibu-ibu. Walaupun di tengah aktivitas kegiatan Bapak mencari nafkah, itu harus diprioritaskan juga loh Pak, memperbanyak aktivitas bersama ibu. Yang kedua Pak,
memberikan waktu kepada ibu untuk beristirahat. Wow, nih heboh sekali bapak-bapak nih. Bukan Pak, bukan gitu maksudnya. Maksud itu ketika ibu-ibu sudah lelah dalam mengurus rumah tangga, berikan waktu untuk istirahat yang panjang kepada ibu-ibu. Nah, di sini peran ayah sangat penting juga. Selain memberikan waktu istirahat kepada ibu yang sedang mengandung, ayah juga ikut andil dalam membantu pekerjaan rumah. Gimana, sepakat Pak, Ibu? Sepakat, alhamdulillah. Berarti sudah paham ya. Yang ketiga, ingatkan ibu untuk memenuhi asupan nutrisi dan gizi yang seimbang. Bapak-bapak, ibu-ibu ingin anaknya menjadi apa sekarang? Coba. Menjadi dokter, hebat. Bapak itu guru. Iya. Nah, ketika apa yang kita harapkan kepada anak-anak kita nanti itu dimulai dari ketika si janin sedang dalam kandungan istri dan ibu dan istri bapak. Nah, di sini perlu sekali bapak mengingatkan para ibu untuk memenuhi asupan nutrisi dan gizi. Jadi ketika ibu-ibu hamil, salah satu kecerdasan nanti anak kita menentukan atau tidaknya itu juga dari asupan nutrisi. Maka di sini harus penting sekali ya Pak ya. Coba luangkan waktu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, nah setelah tadi pemaparan yang saya sampaikan, kita ambil kesimpulannya ya. Pertama, memberikan stimulasi itu penting bagi perkembangan otak janin dalam kandungan sampai waktunya melahirkan. Sehingga dalam 1000 HPK, hari pertama kehidupan itu artinya usia 0 sampai 2 tahun, tumbuh kembang anak antara tinggi dan berat badan sesuai usianya. Hal tersebut bisa mencegah penurunan angka stunting di lingkungan keluarga. Yang kedua, dari stimulasi dan komunikasi pada buah hati dalam janin, ternyata salah satunya mampu merangsang kecerdasan otak dan mencegah stunting itu pasti ya Bu ya. Yang ketiga, manfaat ini pula lah yang membuat komunikasi kepada janin itu penting dilakukan secara rutin setiap waktu. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan dari poin per poin A sampai Z ya Bu ya Pak, tentang stimulasi perkembangan pada janin sudah selesai saya sampaikan. Gimana, Bapak Ibu mau mempraktekkan kan di rumah? Wah, Bapak ini antusias sekali pasti katanya. Gimana yang lain? Jadi motivasi juga ya. Sama-sama kita bekerja sama antara Bapak dan Ibu memberikan stimulasi kepada janin. Sekian dari saya ya Bu ya tentang stimulus tersebut. Semoga kedepannya Ibu dan Bapak bisa mempraktekkan secara rutin dan konsisten kepada janin supaya nanti perkembangan otak dan pertumbuhan janin dalam kandungan maksimal dan cita-cita yang kita harapkan kepada anak kita bisa terwujud. Demikian dari saya Bapak dan Ibu, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.